Oke guys, kita ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas tentang pesawat yang akan dibeli oleh Indonesia, yaitu Rafale, pesawat dari Prancis, Dassault Rafale. Oke, ke video sebelumnya gue udah bahas tentang F-15EX yang juga akan dibeli oleh Indonesia. Nah, saat ini kita bahas tentang Rafale. Rafale adalah pesawat tempur generasi baru, ya, yaitu Twin Engine Multi-Role Combat Fighter. Nah, sehingga dia mampu melakukan pertempuran udara ke udara, air to air, maupun air to ground. Ya, jadi dia juga bisa menyerang sasaran darat. Nah, keputusan Indonesia beli Rafale ini menurut gue adalah keputusan yang baik, ya. Dan memang kita butuh untuk meningkatkan kemampuan TNI AU Indonesia. Dan dengan datangnya Rafale dan juga F-15EX ini memberikan lompatan yang cukup jauh bagi kemampuan TNI AU kita. Nah, sebuah pesawat tempur yang baik itu bukan cuma mampu terbang tinggi, cepat, dan mampu melakukan manuver-manuver yang tinggi. Enggak cuma itu, pesawat tempur yang baik adalah saat ini juga harus dibekali dengan perangkat elektronik yang canggih, ya. Electronic warfare, harus punya radar yang kuat dan sensitif, sensor-sensor yang kuat, harus juga dibekali dengan senjata atau peluru yang canggih. Nah, itu semua yang akan meningkatkan daya letal dari pesawat itu sendiri. Ya, nah kita lihat sekarang, Rafale itu memiliki apa aja sih? Oh, dia punya radar AESA RB2E ini yang baru dan canggih banget dan sangat presisi. Kemudian ada juga perangkat yang disebut front sector optronic. Kemudian ada juga perangkat berikutnya itu electronic warfare spectra. Kemudian yang berikutnya ada net centric capability. Lalu kemudian ada Talios targeting and laser designation pod. Nah, ini seperti juga di F-16 dan F-18 ya. Kemudian ada Areos Respot ya, ini Respot dengan kemampuan analisis cepat ya. Kemudian ada multi sensor data fusion. Kemudian ada interface main machine unit. Nah, itu semua adalah perangkat-perangkat elektronik yang dipunyai oleh Rafale sehingga meningkatkan kemampuannya ya. Kalau dibilang kayak gitu pusing juga, kita bisa lihat di sini. Kebetulan gua ada gambarnya ya. Ini pertama yang sensornya dulu. Jadi dia ada punya infrared search and track. Ini penting ya. Ini penting untuk men-track pesawat musuh, bahkan mendekatinya tanpa musuh tahu, karena kalau kita gunakan infrared search and track kita nggak perlu nyalain radar, sehingga RWR radar warning receivernya musuh nggak akan nyala karena kita nggak aktifkan radar. Jadi kita mendekati dengan menggunakan infrared search and track. Infrared search and track ini juga digunakan untuk pesawat-pesawat siluman. Makanya nih dia di Rafale ini dianggap juga sebagai kompetitornya F-35. Kalau radar belum bisa mendetek stealth, diharapkan infrared ini bisa men-track duluan dan bisa melock kemudian menembak misil-misil yang dituntun oleh infrared ya, heat seeking missile ya. Oke, kemudian di depan sini juga ada front sector optronic ya. Itu juga dilengkapi dengan TV dan infrared sensor untuk identifikasi target, bahkan jaraknya itu bisa 40 km. Termasuk juga dilengkapi dengan laser range finder. Jadi lebih presisi. Kemudian ada perangkat jammer ya, atau biasa dikenal dengan electronic countermeasure. Kemudian ada laser warning detector di depan dan di belakang. Kemudian ada radar warning detector di depan dan di belakang, dan ini membuat coverage-nya itu 360 derajat keliling. Kemudian ada infrared missile departure detector. Ya, jadi misil yang ditembakkan, heat seeking misil yang ditembakkan itu bisa segera diketahui oleh pilot sehingga pilot bisa cepat bereaksi. Kemudian sudah tentu ada flare, yaitu untuk mengecoh
rudal-rudal penjejak panas, heat-seeking missile, ataupun Chaff ya, untuk mengecoh rudal-rudal yang menggunakan radar homing teknologi ya, dituntun radar ya. Kemudian yang tadi mengenai jammer itu ada yang perangkatnya di depan dan di belakang, ini juga memberi perlindungan 360 derajat. Dan Rafael sendiri menggunakan 2 mesin Snecma M88 engine. Itu adalah masalah mengenai sensor-sensor. Kemudian kita bisa lihat juga perangkat lainnya. Kita lihat dari gambar sehingga lebih mudah. Mempunyai electrical system yang terintegrasi. Kemudian juga ada modular data processing unit ya. Dia memproses semua data yang masuk dari sensor-sensor itu, kemudian disajikan kepada pilot sehingga mempermudah kerja pilot. Kemudian yang tadi ini yang udah kita bahas tentang sensor yang di depan, front sector optronic. Kemudian ini radar AESA-nya. Kemudian ada advanced main machine interface. Jadi ini ada kombinasi heat up and heat down display. Jadi heat up ini, kemudian heat down, di sini ada display satu lagi, dan juga kemudian ada lateral display kiri dan kanan. Ini disajikan dengan ergonomik dan dengan distance atau jarak yang sama, sehingga mata pilot itu tidak capek dan tidak perlu adaptasi berlebihan ketika melihat ke heat up display, melihat ke heat down display maupun lateral display. Dan juga ketika pilot melihat ke lingkungan di luar, nah ini membantu jadi mata pilot nggak capek dan terus tajam ya. Itu salah satu keuntungannya. Kemudian ada communication, navigation, identification suite juga. Kemudian ada apa lagi? Itu semua adalah perangkat-perangkat elektronik yang ada di pesawat Rafael sehingga meningkatkan daya serang, daya bertahan Rafael itu sendiri ya. Nah kemudian berikutnya adalah persenjataan ya. Rafael ini itu memang bisa membawa senjata-senjata yang untuk pertempuran jarak jauh, BVR, beyond visual range, maupun yang within visual range. Untuk BVR itu bisa dilengkapi dengan Mika. Nah, Mika ini rudal canggih banget. Please pemerintah Indonesia kalau beli satu paket dengan senjatanya ya, jangan kayak Sukhoi dulu bertahun-tahun tanpa punya senjatanya. Aduh, sedih banget. Oke, Mika itu adalah rudal yang bisa dituntun dengan infrared. Jadi dia heat seeking missile maupun radar active homing. Jadi dia ini antara Fox 2 dan Fox 3 sebenarnya. Jadi dia bisa ditembakkan untuk sasaran yang beyond visual range maupun within visual range. Nah, senjata dengan penjejak panas ya, heat seeking missile ini juga bagus untuk pesawat-pesawat dengan teknologi stealth. Gitu ya, ketika radar homing nggak bisa ngelock, nah infrared bisa gitu. Kemudian dia bisa dilengkapi juga dengan rudal jarak jauh, Meteor. Waduh, Meteor ini bagus banget. Please pemerintah Indonesia kalau bisa Rafael kita itu langsung dilengkapi dengan Mika dan juga Meteor, jangan salah satu. Kalau bisa dua-duanya ada ya. Ini roket untuk jarak jauh ya, yang ditenagai dengan ramjet dan presisi banget, bagus banget. Saingannya AIM-120 yang tipe D lagi malah dikatakan dia bisa lebih bagus. Kemudian juga bisa dilengkapi dengan The Hammer, yaitu singkatannya Highly Agile Maneuverable Munition Extended Range. Modular ini senjata berpemandu presisi dari udara ke darat ya, yang dilengkapi dengan tenaga roket. Ini nih saingannya Maverick-nya Amerika nih. Kemudian bisa dilengkapi dengan rudal jarak jauh Scalp, bisa rudal anti kapal AIM-39 Exocet, bisa dilengkapi juga dengan bom-bom berpemandu laser ya. Kemudian bom-bom klasik tanpa pemandu pun bisa. Kemudian dilengkapi juga dengan cannon ukuran 30 mm. Ini mirip kayak yang di Sukhoi 35 ya. Kalau yang di F-16 itu lain, itu F-15 kalau nggak salah juga itu cuma yang 20 mm ya. Nah, itu adalah senjata-senjata yang bisa dibawa oleh Rafael. Sekali lagi,
Dengan adanya Rafale ya, ditambah juga dengan F15IX, ini adalah hal yang bagus. Dan kalau ditanya apakah beli Rafale worth it tentu. Dan Rafale ini bisa untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia dalam menghadapi F-35, menghadapi Sukhoi 35, menghadapi J-20. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Yang setuju maupun tidak setuju silakan tulis komennya dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, thank you.